Sekarang kita sudah bersama Mas Adam dari Banyuwangi. Mas Adam boleh memperkenalkan diri dulu lah. Silakan Mas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Arif Kurniawan, penyuluh KB ahli muda dari Banyuwangi. Senang sekali mendapat undangan terhormat ini dari Mbak Rosi ini. Ada beberapa pertanyaan nih Mas seputar tentang BKR ya. Mas Adam ini sebagai PKB ahli muda, gimana sih BKR yang berkembang di wilayah binaannya Mas Adam di Banyuwangi? Boleh dong cerita? Oh iya, kalau BKR itu memang apa ya? Kita santai aja Mbak Rosi yang ngobrol. Iya. Gimana Mas? Gini, sebetulnya BKR ini kalau ngomong BKR ya, kalau ngomong BKR secara konsep itu memang sebetulnya sebuah potan yang menurut saya yang ngeri-ngeri sedap. Gimana itu? Oke. Ngeri-ngeri sedap itu begini. Kalau kita melihat saudaranya BKR, yaitu BKB sama PKR, kan begini ya. Kalau BKB mungkin kita sudah paham lah, kita sudah familiar dengan yang namanya BKB holistik integratif. Jadi keterpaduannya bisa dengan posyandu, bisa dengan PAUD. Kemudian kalau BKL ini mungkin bisa diawali dengan bagi yang ada posyandu lansia, kemudian kita bentuk kepengurusan, tapi tetap alur mekanisme pengelolaannya kan seperti potan BKL sebagaimana mestinya. Nah, BKR ini yang agak susah sebetulnya. Nah, itu dia masalahnya. Karena begini, BKR ini istilahnya sebuah potan yang menurut saya mau di holistik integratifkan sama apa, gitu kan? Karena emang nggak ada kan berdiri sendiri dia soalnya. Kita sebagai PKB yang di lapangan mungkin sudah sangat paham lah dengan kondisi hal seperti ini. Nah, tetapi kan kita kan nggak boleh patah semangat lah. Dalam arti ada hal-hal lain yang perlu kita cari celah kan begitu. Kalau saya, pengalaman saya di sini itu BKR-nya itu sebetulnya awalnya begini. Karena saya waktu itu masih ada almarhum Pak Solekan ya. Oh iya. Mungkin saya sama Mbak Rosi ini kan alumnus Latbang ya. Oh iya, Surabaya ya. Saya yang angkatan pertama, Mbak Rosi angkatan kedua kalau nggak salah yang cowok. Sama Mas Ali dari Banyuwangi. Iya, Jadi waktu itu saya waktu itu zaman BBM ya. Waktu itu belum ada. Masih BB ya waktu itu. Saya BBM beliaunya ini. Saya karena saking senioritasnya beliau, saya panggilnya Abah. Abah ini BKR ini gimana? Wis ngene ojo angel-angel. Jangan susah-susah gitu. Kamu coba koordinasi sama Fatayat, Muslimat, atau Aisyah, Nasi atau Aisyah. Oh ya, saya nemu ide itu. Nah, kemudian yang saya kembangkan di sini BKR itu akhirnya awalnya saya masuk ke pengajian Muslimat, gitu, pengajian Muslimat. Nah, kemudian dari situ kan kita ada pemetaan nih, ya kan? Ya. Nah, kemudian awalnya sih penyuluhan biasa, kemudian saya petakan berapa yang punya remaja, nah akhirnya ya jadilah itu sambil jalan. Karena BKR ini sebetulnya kenapa kok ngeri sedap ya? Karena ini penting. Nah, karena pola perubahan dari remaja menuju dewasa ini jembatannya di BKR ini sebetulnya. Nah, BKR itu kan kalau di PKB itu umurnya mulai dari balita ya, mulai dari 0 sampai 5 tahun. Sehabis itu remaja itu bisa dikatakan sesuatu yang labil. Nah, kita pegangnya ini di BKR ini sebenarnya ya. Dari seorang remaja krusial, seorang remaja yang memang harus benar-benar dibudayakan, dia harus benar dan nanti melangkah ke depannya bagaimana itu kan ada di remaja ini nih. Nah, kenapa BKR itu sangat penting? Nah, di situ itu. Kenapa pentingnya BKR di sini, ya kan? Nah, pentingnya tuh sepenting apakah menurut Mas Adam itu BKR itu gimana, Mas? Oke, gini.
kebetulan di Banyuwangi itu kan usian gatranya ada layanan namanya konseling Jatin. Jadi istilahnya kita kita menyebutnya dengan namanya triple Jatin. Nah, apa tuh? Itu layanan tiga layanan yang didapatkan oleh Jatin. Jadi pertama layanan di puskesmas, kemudian di balai KB, yang terakhir di KUA. Nah, ini cerita dulu ya. Iya. Silakan. Nanti kita konekkan sama BKR. Iya. Nah, dari sekian banyak Jatin yang sudah hadir kita konseling itu ya sebetulnya dalam tanda kutip kita miris juga. Dalam arti nuwun sewu. Istilahnya ada mereka yang ceweknya 16 tahun, kemudian cowoknya 19 tahun. Itu kan apa ya? Kalau bahasa program, waduh, masih terlalu dini banget ya. Padahal aturan dari BKKBN gitu ya? Sendiri ada aturannya juga kan? Betul sekali. Sekarang apalagi undang-undang pernikahan yang terbaru kan laki-laki perempuan harus minimal 19 tahun. Iya. Kalau enggak itu kan harus mengurus surat dispensasi di pengadilan agama, tambah ruwet lagi kan, tambah ribet gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir begini, oh ternyata pemahaman atau edukasi terhadap remaja ini penting. Kenapa? Karena yang katanya sekarang itu era digital, ya kan? Toh ternyata hasilnya tanpa ada sebuah pemahaman yang menyeluruh secara komprehensif terhadap remaja itu, ya hasilnya sama saja. Contoh, sekarang remaja bisa mengakses apapun melalui Android mereka. Betul. Tetapi kita tidak bisa mengontrol ya. Orang tua tidak bisa mengontrol mereka. Betul. Tapi kalau tidak diarahkan mereka juga nggak akan ngerti. Akhirnya terbuang percuma-cuma, mereka nge-game, melihat drakor, melihat sesuatu yang mungkin belum waktunya kan begitu. Betul. Tetapi kalau kita ada edukasi minimal, mereka kan paham. Oh, aku kalau misalnya belum usia 21, aku kalau hamil bahaya. Nah, karena begini. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya itu loss gitu loh di kita sebetulnya gitu loh. Ya itu. Saya sendiri ya Mas, saya sendiri punya anak remaja nih. Anak saya yang nomor 1 itu kan sudah 12 tahun jalan dia, kelas 1 SMP. Saya sendiri ngerasakan bagaimana bingungnya saya sebagai orang tua untuk ini sekedar curhat ya. Dia pegang HP coba. Bisakah kita mengontrol 24 jam? Oh tidak bisa. Saya bisa ngontrol ketika dia sudah tidur. Saya baca WA-nya dengan teman-temannya seperti apa, pergaulan seperti apa. Nah, ketika saya menemukan sesuatu tanda kutip ya, itu seharusnya belum dilakukan oleh anak yang umur segitu. Saya harus bagaimana? Saya bingung nih. Mau ngobrol juga nggak enak sama anak sendiri, takut dia marah, takut dia tersinggung, takut bagaimana. Saya bertanya sendiri, saya harus bagaimana? Nah itu kan untungnya kalau saya seorang PKB saya bisa belajar di BKR sendiri kan. Nah kalau masyarakat luas yang tidak tahu tentang BKR, apa nggak lebih riskan sekali mereka ngobrolnya bagaimana, bicaranya bagaimana untuk mencapai anak itu biar tidak terjerumus yang lebih ke dalam itu bagaimana, kan bingung sekali Mas. Nah masyarakat ini maksudnya mereka belum paham ya BKR itu pentingnya seperti apa, nanti materi-materinya seperti apa, padahal itu sangat penting sekali ya. Kita sama-sama belajar lah, karena memang kayaknya mungkin bisa dikatakan hampir sama lah kasusnya. Jadi memang BKR ini sesuatu yang krusial, tetapi ternyata di lapangan memang minat, ya kan? Karena tadi itu kembali ke yang saya katakan tadi, BKR ini mau holistik integratifkan melalui apa, itu juga bingung juga, ya kan? Iya benar. Mungkin kalau BKR lebih mudah karena anak-anak sekolah, anak remaja, jadi mereka punya wadah di sekolah sebagai mungkin ekskul dan lain sebagainya sih. Nah, karena BKR-nya ini, karena nuwun sewu, istilahnya, karena orang tua sekarang kan dalam tanda kutip juga sibuk, kan? Benar. Sebetulnya begini, kalau kita mau istilahnya
menimbulkan sesuatu yang interest lah, ya kan. Bisa diawali dengan yang pasti kita nanti pendekatan aja ke Pak Kades, ke Toga atau Toma, karena setiap wilayah itu pasti karakteristiknya berbeda. Kan gitu. Benar. Misalnya, yang lebih dianggap atau yang lebih menjadi tokoh panutan, tokoh agama nih, nanti ya kita sowan ke kiainya, kan begitu. Nah, setidaknya dari situ istilahnya, kalau memang advokasi kita goals, kita sukses, dari situ nanti, KIE oleh Toga Toma itu bisa jalan. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Karena pendekatan Toga Toma ternyata setelah saya, ya kita lah di lapangan itu juga ternyata memegang peranan penting. Jadi 10 langkah itu memang harus dilakukan. Dilakukan gitu ya, dilakukan beneran memang. Betul. Kemudian kita tinggal mencari wadahnya, Mbak Rosi. Karena nanti packaging itu berpengaruh juga. Karena contoh, di wilayah saya misalnya yang paling banyak orang-orang tua berkumpul di pengajian muslimat atau di pengajian Aisyah misalnya, kan tergantung ya gitu ya. Tergantung wilayah ya. Itu nanti kita bisa. Nah, misalnya di situ kita lihat, kok ternyata Bu Kades kok ikut pengajian juga. Nah, kita mepetlah ke Bu Kades misalnya. Nah, dari situlah nanti pelan-pelan kita advokasi beliaunya, insya Allah jalan. Insya Allah jalan. Nah, memang yang menjadi PR bersama adalah istilahnya packaging ya. BKR ini packagingnya itu loh, yang menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan betul memang. Karena kalau kalau BKB, kalau BKL itu kan variatif mereka, kita kan gitu. Ada senam lansia mungkin kalau BKL. Iya. Kegiatan lebih banyak dan lebih menarik. Mungkin BKR juga, BKR itu juga butuh sesuatu hal yang menarik. Jadi masyarakat, ini loh BKR, oke, ternyata BKR gini ya, asik banget ya. Ternyata BKR tuh begini ya, manfaatnya banyak sekali. Jadi orang tua tuh memang ilmunya tuh tidak bisa dipelajari secara langsung, tapi kita bisa memahami ilmu tentang orang tua ini melalui wadah BKR. Bener nggak Mas? Ya. Setuju. Learning by doing lah. Nah, itu dia. Kayak aku yang kebingungan menghadapi seorang remaja. Nah, kalau orang tuanya tidak mau belajar, bagaimana kita bisa menumbuhkan remaja yang aktif, remaja yang bagus, nanti masa depannya yang bagus, perencanaan masa depan yang bagaimana, itu kan juga butuh orang tua yang berkualitas ya. Nyambung nih jadinya nanti. Nyambung nih. Nah, ini ya sharing aja ya, kita sharing. Sebetulnya memang BKR itu dalam rangka menimbulkan kesadaran terhadap orang tua tentang peran mereka sebetulnya. Nah, kalau menurut saya ada beberapa sih yang perlu orang tua remaja itu paham. Yaitu yang pertama, mereka harus berperan sebagai seorang pendidik yang pertama. Jadi orang tua memberikan arahan kepada remaja dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kalau katanya keluarga adalah tempat pembelajaran yang pertama dan utama sebetulnya kan begitu. Nah, jadi enggak serta-merta orang tua itu istilahnya lepas tangan terkait dengan ini. Jadi orang tua juga bisa mendidik, nggak harus guru yang ada di sekolah atau yang ada di tempat les. Begitu. Nggak boleh lepas tangan, nggak boleh memang. Betul. Kemudian kalau menurut saya yang kedua, yaitu orang tua harus berperan, dia harus mampu sebagai panutan. Nah ini terkadang yang menjadi PR kita bersama lah. Saya sama Mbak Rosi juga sama-sama orang tua gitu. Jadi memberi teladan itu memang jauh lebih penting. Dalam arti suatu contoh misalnya
nyuruh anaknya sholat, tapi ternyata bapaknya tidak sholat, kan repot. Iya. Bilang anaknya harus melakukan ABC, ternyata bapaknya tidak melakukan, orang tuanya tidak melakukan, ya sama saja. Nyuruh doang gitu ya. Fungsi suri toladannya tidak jalan akhirnya. Iya benar. Nah kemudian 1, 2, yang ketiga mungkin orang tua harus berperan sebagai pendamping. Nah dari proses ini agar itu tadi memang pengalaman saya pribadi sih Mbak, dengan usia saya yang sekarang ini, bagi saya adalah kenikmatan itu ketika saya pulang ke rumah orang tua ngobrol sambil makan itu enak. Gitu. Dan ternyata saya praktekkan sama anak saya, ternyata biarpun anak saya masih SD itu ya mereka suka kalau ditanya gitu. Kamu tadi ngapain Dek? Kamu tadi ngapain Kak? Kan gitu. Jadi bisa jadi teman gitu ya. Kalau udah yes. Kalau udah berumur yang lebih nanti berteman dengan orang tua kan juga penting itu. Bisa sharing, ya, bisa diajak ngobrol, orang tuanya enak, itu kan juga sangat berarti buat remaja. Betul. Karena intinya gini Mbak Rosi, jadi orang tua itu jangan cuma dijadikan formalitas saja, kan begitu ya. Orang tua cuma dijadikan formalitas, kalau bayar SPP minta orang tua, uang saku minta orang tua, kan gitu. Iya. Kita apa istilahnya kalau anak sekarang minta OVO, GoPay, bener banget beli chip gitu. Aduh, ini anak-anak yang game itu repot banget sih. Bisa direm sekarang gitu ya, besok minta lagi. Aduh, susah. Jadi ya memang saya juga masih perlu belajar banget tentang BKR. Saya juga bisa menerapkan nanti ilmu saya di masyarakat ya, di masyarakat sekitar lingkungan binaan saya ya. Semoga masyarakat nanti juga mengerti pentingnya BKR. Jadi keikutsertaan orang tua di BKR itu lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Nggak cuma BKB aja yang diikuti, nggak cuma BKL aja karena punya lansia. Ada BKR remaja yang sekarang itu lebih ngeri banget. Remaja itu banyak yang dah ditanya kemana-mana lah ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas, kesan-pesannya, apa pesan pentingnya dari BKR ini sebelum kita akhiri. Jadi tadi kayaknya belum selesai ya ngomong. Yang terakhir adalah orang tua itu harus bisa menjadi seorang konselor dan komunikator bagi anak. Jadi kita yang PKB kan sering nih konseling itu seharusnya dari situ kita bisa memahami bahwasanya memang konseling itu penting gitu. Nggak cuma sekedar komunikasi tapi konseling itu penting. Nah, terkait dengan BKR ini memang masalahnya itu tadi, kita harus memang benar-benar packagingnya harus menarik. BKR ini mau dikelola dan dibentuk seperti apa? Kalau secara administratif sih semua PKB sudah paham. Iya, sama aja BKB, BKL administrasi juga seperti itu. Ada R1-nya yang harus dikerjakan, oke lah. Iya. Memang yang terpenting bagi kita itu adalah memang entry point-nya adalah bagaimana BKR ini menjadi semenarik mungkin sehingga menimbulkan daya pikat dan daya minat kan gitu untuk bergabung. Nah, kemudian BKR ini sebetulnya apa ya? Istilahnya seorang remaja itu harus mencapai nggak cuma poktan aja yang harus tumbuh, kembang dan mandiri kan ya. Tapi istilahnya kenapa BKR ini menjadi penting karena melalui peran orang tua lah seorang remaja itu nantinya bisa melewati fase di dalam kehidupannya dengan sebaik mungkin. Karena kalau sudah ngomong seks bebas, narkoba, itu kan sesuatu yang ngeri. Ya kan? Banget. Jadi apa ya? Kalau remaja itu tegar, maka keluarga juga otomatis tegar. Karena fase remaja ini bisa dilalui dengan aman dan baik. Akhirnya terciptalah keluarga yang berkualitas.
Karena kalau dari circle-nya terganggu, bahasa saya circle ya. Kalau circle ini terganggu di fase remajanya, untuk mencapai keluarga berkualitas mungkin juga susah karena dia harus terpaksa menikah dini, ya kan? Belum siap. Istilahnya kalau dia hamil belum pada usia ideal, kematian juga menghantui. Kan begitu kan, resikonya terlalu besar. Nanti resiko selanjutnya kita penanganan stunting ya, nyambung banget kan ya. Nah, betul. Ya, akhirnya circle yang Mas Adam maksud itu memang ketemunya di situ ya toh. Ketemunya di situ. Persiapan pernikahan. Maaf ya. Maaf nih, kita sebagai orang Jawa itu mengistilahkan punjernya. Ya, pusatnya. Pusatnya ya ada di PKR ini sebetulnya. Kalau remaja ini bisa melewati fase remaja, dia setelah sekolah dia bisa, kalau mungkin dia mohon maaf ya, kalau mungkin dia dari keluarga yang tidak berada, mungkin kan bisa mengikuti kursus. Toh sekarang di Balai Latihan Kerja itu kan juga gratis kursus-kursus dan sebagainya. Ya bisa produktif lah, kan begitu. Iya benar. Karena dengan cara seperti itu akhirnya kan mereka akhirnya paham. Saya harus produktif. Misalnya laki-laki nih, saya harus produktif karena saya kelak akan menikah dan menghidupi keluarga saya. Iya. Kalau perempuan harusnya punya pemikiran, saya nggak boleh nikah dulu karena kalau saya nikah dulu terus hamil. Bahaya buat saya. Bahaya buat sayanya ini loh ya. Yang dirinya sendiri itu loh ya, diri sendiri dulu deh ya. Cewek untuk cewek seperti ini, untuk cowok seperti ini. Benar. Betul. Jadi memang kompleks sekali. Gitu. Jadi seperti itu Mbak Rosi yang menurut saya yang ya menjadi sebuah PR kita bersama lah untuk PKR ini. Jadi memang kita yang PKB ini kan mungkin sudah tidak asing dengan istilah bonus demografi kan begitu. Iya, benar. Cuman kan masyarakat perlu tahu dan paham bahwasanya kalau jumlah usia produktif itu lebih banyak, nah itu tadi. Nah, masalahnya jumlah usia produktif itu benar-benar produktif enggak? Kan gitu. Iya, benar. Nah, gitu. Kalau terhambat ternyata dia fasenya circle-nya terhenti tidak pada sesuai step-nya, ya gimana mau berkualitas keluarganya kan gitu. Iya. Terima kasih banget Mas Adam. Mungkin ada statement terakhir Mas Adam tentang BKR. Yang gimana lagi BKR itu, monggo Mas. Nggih, terima kasih. Gak terasa ya ngobrol-ngobrolnya. BKR atau Bina Keluarga Remaja ini merupakan sebuah kelompok kegiatan yang diinisiasi oleh BKKBN dan dijalankan oleh penyuluh KB di lapangan. Benar. Yang menjadi sebuah koktan krusial menurut saya. Gitu. Karena begini, karena peran BKR ini nanti adalah menjaga circle of life dari seorang remaja. Ya. Ketika circle of life-nya seorang remaja itu bisa dilalui dengan baik, maka secara tidak langsung, maka di sini orang tua mampu berperan untuk membimbing, mendidik, dan mengkonseling anaknya melalui pemahaman untuk tidak melakukan seks bebas, tidak terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, iya, dan tidak melakukan seks bebas atau yang seks bebas tersebut akhirnya bisa menjadi pernikahan dini, kan begitu. Nah, kan gitu, kan zero gini kan. Nah, yes. Jadi BKR ini adalah sarana untuk menjaga circle of life dari seorang remaja, di mana ini menjadi sesuatu yang sangat vital bagi remaja, terutama bagi orang tuanya, sebagai jembatan di sini, kan begitu. Mungkin itu saja Mbak Rosi. Oke. Jadi memang sangat penting sekali ya Mas, untuk para orang tua, masyarakat di lingkungan kita tentang pengetahuan tentang remaja, bagaimana cara berbicara
kepada remaja-remaja kita, kepada anak-anak kita, biar kita tidak canggung. Bagaimana biar remaja tidak semakin marah, tidak semakin depresi mungkin ya terhadap orang tuanya, malah pelarian yang tidak jelas ya. Kayak kasus di Jogja yang Klitih itu remaja semua itu di situ. Itu kan sebuah pelarian mungkin, pelarian karena orang tuanya yang memang belum paham mengemas bagaimana seorang remaja ya. Nah, di sini pentingnya BKR. Jadi pesan saya dan Mas Adam sebagai seorang PKB nih ya. Ayo kita ikut BKR. Mari kita bantu remaja untuk merencanakan masa depan yang baik demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan pencegahan stunting tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu Mas Adam ya? Yes, oke, ya. Sepakat, sangat. Saya terima kasih banget atas kedatangan Mas Adam, atas waktunya. Terima kasih banget, maaf mengganggu. Tapi saya senang sekali ketemu Mas Adam ini. Baru sekali saya ketemu sama Mas Adam di Ponorogo kemarin ya Mas ya. Habis itu 2 kali. Satunya deh sama di Surabaya waktu ngumpulin Dupak. Oh iya, 2 kali ya. Yang saya ingat Pak yang di Ponorogo kemarin itu. Nah, baru 2 kali ketemu, bayangkan. Kita jarang sekali ketemu, saya senang sekali ketemu lewat Zoom seperti ini, bisa ngobrol banyak sama Mas Adam ya. Sekali lagi terima kasih Mas Adam, sukses selalu di tempat kerja Mas Adam. Ya, salam buat teman-teman yang ada di Banyuwangi. Siap. Ya, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mas ya. Kita akan ketemu di podcast saya di lain waktu mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik ya.